Oke, halo semuanya di sini. Saya akan review lagi terkait dengan multimedia tutorial yang pokok bahasanya itu erosi oleh Nafila Alusna Ramadhania. Pokoknya Nafila kalau nggak salah ya. Oh ya. Oke, kita analisis dulu ya front end-nya. Apakah udah oke? Apakah kemarin soalnya udah ngumpulin tapi harus direvisi gitu. Ekosistem, oke, erosi sama ekosistem. Tanah, air, angin, udara. Just. Jadi avatar dong. Oke, kita lanjut sepertinya. Oke. Situasinya udah diperbaiki juga. Pengertian jenis tanpa proses tanpa serta cara mengatasi erosi. Oke. Oke. Ini udah oke. Secara sekilas itunya. Soalnya kemarin banyak kan yang prasyaratnya itu hancur semua, banyak orangnya yang itu, yang kayak gitu. Oke, kita sekarang ke bentar. Ini enggak sih? Ini aku buka-buka langsung kok. Wah, it's so tidak teranukan dengan baik sih. Tidak terapa? Termasuk memanajemen dengan baik. Ya, tidak. Harusnya bisa dimanajemen lebih baik lagi sih terkait file-nya. Walaupun itu nggak masuk penilaian, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Apa ini? Tiga autoran ini kan biasanya ke sini kan. Bentar. Iya nggak sih? Ke autoran ini kan. Coba sih, kayaknya iya. Bentar, kok gini ya? Ada tulisannya. Wah, teknik dasar bola voli ya. Ini ambil dari siapa ya? Ini harus diganti ya ini. Teknik dasar bola voli sih. Ini harusnya salah ini. Oke. Jadi tolong ya nanti diganti ya, teknik dasar bola voli. Inilah di titelnya. Wah. Oke, kita start erosi. Nggak ada narasinya ya, kayak sebelum-sebelumnya nih. Harusnya ada narasinya gitu. Kita next dulu ya penulisan. Bagus sih. Give ya ini ya. Bagus sih ilustrasinya, tapi maksudnya nggak ada narasinya sih. Oh, udah langsung jenis-jenis ya erosi. Jenis-jenis pengambilan persen es. Jadi jenis-jenis erosi banyak ya. Di sini aku akan menjelaskan proses terjadinya erosi. Jadi erosi terjadi saat hujan membawa air di sekitar sungai mengalir ke laut. Bentar, itu erosi apa dulu itu? Erosinya kan banyak kan. Erosi air nggak sih itu tadi? Nah ini apakah nanti akan dijelaskan semua erosinya? Di sini aku akan menjelaskan proses terjadinya erosi. Jadi erosi terjadi saat hujan membawa air di sekitar sungai mengalir ke laut. Setiap sungai memiliki wilayah tangkapan air, yaitu area yang airnya mengalir ke sungai tersebut. Di hulu sungai, aliran air yang deras tadi menghancurkan permukaan tanah menjadi bagian-bagian kecil yang terbawa ke hilir. Hal ini dapat menyebabkan erosi. Kepotong gini oke. Apa yang dimaksud dengan erosi?
Nah ini pleasure. Gak sih. Dampak erosi. Ada narasinya juga ya. Padahal narasi yang proses tadi bagus banget loh. Tiga cara mengatasi erosi. Yang pertama adalah membuat terasering. Terasering dapat mengatasi erosi dengan membentuk lahan menjadi serangkaian tingkat pada lereng bukit atau pegunungan. Hal ini dapat memperlambat aliran air dan mengurangi kekuatan yang menyebabkan tanah tererosi. Kedua adalah windbreaks. Windbreaks dapat berfungsi sebagai penghalang alami yang memperlambat kecepatan angin dan mengurangi daya erosinya terhadap tanah. Yang ketiga adalah cover crops atau penanaman penutup tanah. Cover crops ini dapat berupa rumput, semak, atau tanaman penutup tanah lainnya yang efektif dalam mengatasi erosi. Hal ini karena tanaman ini dapat melindungi tanah dari berbagai faktor yang dapat menyebabkan erosi. Bagus. Loh, sih. Tanah sering digunakan untuk mencegah erosi di lereng. Tanah sering. Orang pembakaran lahan emang gak ada pembakaran lahan tempat. Namanya tadi dijelasin di yang kedua ini. Oh, kayaknya ada sih tadi. Tapi anu sih ya, nggak ada narasinya jadi tidak terkenang. Kayaknya ada yang salah. Nah, udah gini doang. Oke. Sekarang kita akan menilai secara prinsip Mayernya ya Nafila ya. Oke, dari prinsip multimedianya tadi tuh gini. Ini sama seperti yang sebelumnya yang udah aku contohkan ke episode sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya makan rujak rujak kan ada bagian-bagian apa-apanya gitu. Nah, kalau kita nilai suatu masakan rujak, pasti kita mau nilainya dari keseluruhan rujak tersebut kan. Ya, sama kayak multimedia itu ya keseluruhan multimedia tersebut. Nah, jadi ketika rujak misalnya, oh ini enak tapi kok bagian ini tuh asin ya gitu. Nah, kayak gitu. Atau ini kok di sininya hambar, di sini enak, tapi kok bagian ini kok hambar ya. Akhirnya kan mempengaruhi keseluruhan terkait dengan satu piring rujak tadi gitu kan, satu multimedia gitu. Nah, terus berlaku juga terkait dengan ini gitu. Yang pertama itu narasinya nggak ada. Ada beberapa bagiannya narasinya itu nggak ada. Nih 1, 2. Nah, padahal ini tuh kalau kamu misalnya dari 10 itu tadi, ini mayoritas masih banyak yang nggak ada narasinya cuma ada yang ada bagian videonya. Padahal narasi ketika di sini tuh bagus itu loh. Dan ketika itu harus teksnya harus disesuaikan juga gitu biar nggak jadi redundansi. Nah, yang pertama prinsip multimedianya ya. Prinsip multimedianya ini jujur terkait dengan penggunaan medianya itu cuman kebanyakan teks sama gambar aja. Terkait dengan narasi ini kurang nih, audionya ini kurang. Nah, kayak tadi penilaiannya kan keseluruhan, jadi secara prinsip multimedia ini kurang.
Kalau prinsip spasialnya aku ngeliat tadi mayoritas sudah oke sih, semua kedekatan oke juga, itunya oke juga gitu. Oke, secara waktunya ini nggak ada yang begitu masalah sih sebenarnya. Oke. Terus koherensinya ini ada sih beberapa koherensi itu. Ini sih teknik dasar bola voli. Ini materinya apa? Kok ini apa? Mempengaruhi banget sih. Terus lainnya itu nggak ada koherensinya. Oke. Nah, ini modalitinya ini pemanfaatan dual codingnya. Jadi pemanfaatan dual codingnya ini sangat kurang. Dual coding kan seperti yang aku jelaskan yang sebelumnya juga. Ini kenapa kok nggak terimplementasikan gitu. Jadi dual coding kan ada penglihatan dan juga pendengaran gitu kan. Nah, ketika itu kalau penglihatannya ya berarti teks sama gambar, kalau pendengaran ya berarti narasi suara gitu, audio gitu. Nah, untuk memanfaatkan hal tersebut ya harus tersinkronisasi dengan baik gitu, dan termodality dengan baik. Dan ini masalahnya kebanyakannya ya teks sama gambar dan narasinya itu kebanyakan nggak ada. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan terkait narasinya. Akhirnya kayak ini nanti akhirnya banyak ada teks gambar, ya udah banyak kan di skip itulah gitu. Jadi harus benar-benar harus ada narasinya kayak tadi ya, perumpamaan rujak tadi lah ya. Kayak redundansinya nggak ada pengulangan sih, tapi ya itu tadi sih yang jadi masalah. Tapi ketika nanti narasinya ada, jangan sampai redundansi terjadi. Redundansi kan pengulangan, jadi ketika dual codingnya tadi itu dimanfaatkan, jangan sampai itu menyampaikan suatu hal yang sama gitu. Begitu, jadi harus disesuaikan lagi teksnya nanti. Personalisasinya udah aman, oke sih. Interactivity-nya, nah ini mungkin kalau yang di episode sebelumnya ada yang terkait video tadi, itu emang panjang dan butuh ngingetin banyak gitu. Nah, tapi kenapa Di sini di aku sini akan tuh menjelaskan proses terjadinya erosi. Jadi erosi terjadi saat hujan membawa air di sekitar sungai mengalir ke laut. Setiap sungai memiliki wilayah tangkapan air, yaitu area yang airnya mengalir ke sungai tersebut. Di Nah, hulu sungai, aliran air yang deras tadi menghancurkan di sini tuh aku kayak permukaan merasa tanah gak menjadi butuh bagian-bagian kecil gak yang butuh terbawa ke kiri. interactivity yang Hal anu ini sih, dapat menyebabkan erosi. gak butuh interaktif yang kayak video harus butuh di pause, butuh di geser-geser gitu. Soalnya penjelasannya dan itunya sangat gini, kan ada video misalnya sedikit sama video panjang. Ketika kita cuma langsung dijelasin itu, ketika dikit itu kan nggak butuh kayak mengingat dan itu dan sebagai itu lama gitu sih. Tapi kalau dikasih pun itu juga oke gitu loh. Tapi aku nggak mempermasalahkan indikasi atau tidak terkait dengan controlling itu. Tapi kalau lebih baik ada juga oke. Kalau bentuknya video, hanya video yang terkait itu ya. Ntar, aduh, video ya. Tapi secara keseluruhan oke kok. Aku nggak merasa kayak ini tuh. Oh ini malah EV ya. Operasi era. Di sini aku di sekitar sungai mengalir ke laut. Setiap sungai memiliki wilayah tangkapan air, yaitu area yang airnya mengalir ke sungai tersebut. Nah, ini jelasannya kayak sangat mudah banget dan dipahami akhirnya ya. Kayak itu tuh tadi opsional. Kayaknya bergantung sama materinya juga sih. Soalnya yang sebelumnya, di temanmu sebelumnya tadi, ketika materinya tadi sejarah kalau nggak salah, itu kan bener-bener harus ini teks itu dan menyampaikan cepat juga gitu kan. Akhirnya butuh kayak itu tadi. Kalau ini opsional aja sih kalau membutuhkan interaktivitas berupa controlling video gitu. Oke, gitu. Jadi aku bisa nilai ini masih opsional gitulah ya. Nah, signalingnya kurang termanfaatkan dengan baik sih, karena ya teksnya banyak itu tadi sih menjadikan itu tuh kurang gitu.
Nah, terus individual difference-nya. Ini aku merasa individual difference ini kurang karena narasinya itu tadi bener-bener kurang gitu loh. Berkurangnya itu karena ya itu sih. Ini tuh seharusnya bisa oke, tapi kok kayak gitu loh. Narasinya nggak ada. Jadi kan kayak didesain kayak sekedar lewat gitu loh. Begitu. Jadi bener-bener harus butuh narasi itu tadi sih yang menjadikan itu lebih oke gitu. Oke. Waduh. Kalau secara total ini aku masih kurang dikit banget KKM-nya. Jadi kalau ini dikasih narasi ini bisa oke banget, menunjang banget. Soalnya narasi tadi tuh mempengaruhi banyak hal gitu loh, kayak multimedia, modality, redundansinya tadi, personalisasi, interactivity, storytelling juga, individual reference itu dipengaruhi oleh narasi juga gitu loh. Oke, jadi minta tolong untuk ditambahin, direvisi dulu, ditambahin narasi biar ininya bagus gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih, selamat revisinya ya.